Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mulai bersiap jelang digulirkannya musim 2022-2023. Salah satu persiapan yang mereka lakukan adalah melakukan penyesuaian komposisi di tim mereka. Manchester United kini memiliki manajer baru, Erik ten Hag, yang ditunjuk sebagai manajer ingin membentuk tim baru United yang bisa bersaing di EPL dan Eropa. Ten Hag sudah memulai proses pembentukan tim barunya. Ia sudah mendatangkan sejumlah pemain baru ke Old Trafford. Di sisi lain, Erik ten Hag juga harus menyingkirkan beberapa pemain dari tim utama MU karena skuad MU masih cukup gemuk saat ini. Ada beberapa pemain yang berpotensi jadi beban bagi United dan harus segera dilepas. Ten Hag, siapa saja mereka? Sebuah pernyataan menarik disampaikan Rio Ferdinand. Legenda Manchester United itu menyebut bahwa mantan timnya tertinggal dari Arsenal untuk musim ini. Untuk musim 2022-2023, Ferdinand menilai Arsenal akan mengungguli MU di klasemen Premier League. Rio Ferdinand punya alasan yang kuat mengapa ia menyebut Arsenal lebih unggul daripada MU, karena ia menilai The Gunners kini sudah berada di akhir tahap pembangunan ulang tim mereka, sementara MU memulai semuanya dari nol, karena mereka punya manajer baru di musim panas ini. Lebih lanjut, Ferdinand mengakui bahwa dalam 10 tahun terakhir Arsenal lebih unggul daripada MU. Ia menyebut hanya ada 1-2 musim di mana MU lebih baik dari tim asal London Utara itu. Ya, tim ini sudah tertinggal dari Arsenal selama bermusim-musim lamanya. Saya rasa United hanya mengungguli Arsenal saat Jose Mourinho 2 musim menangani klub ini. Hanya saat itulah saya menilai United lebih unggul dari Arsenal. Ia menambahkan. Dean Henderson baru saja melontarkan komentar kontroversial terkait masa-masa sulitnya di Manchester United. Mendengar komentar tersebut, sepertinya sulit melihat Dean Henderson akan kembali ke Old Trafford. Dean Henderson mengaku kesal karena MU telah melanggar janji. Dia sebenarnya siap meninggalkan tim beberapa tahun terakhir, tapi Manchester United menjanjikan lebih banyak menit bermain yang membuatnya memilih bertahan. Situasi Dean Henderson juga diperhatikan oleh analis Premier League Jamie O'Hara. Menurutnya, jelas bahwa kritikan Henderson bakal mengejutkan banyak pihak, khususnya fans Manchester United. Saya kira dia tidak akan bermain untuk MU lagi. Begitulah situasinya sekarang. Ketika Anda melakukan wawancara seperti itu, Anda telah mencoreng klub induk Anda. Tentu itu bakal jadi masalah, kata O'Hara di Talksport. Ada manajer baru di sana, jadi mungkin sudah waktunya Henderson pindah. Mungkin dia melakukan wawancara itu karena ia sudah ingin pindah sejak lama. Jamie O'Hara tidak bermaksud meragukan kualitas Dean Henderson. Bagaimanapun, kiper 25 tahun itu sudah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu yang terbaik. Masalahnya, komentar Dean Henderson mungkin jadi awal masalah besar. Cristiano Ronaldo disorot usai pergi dari Old Trafford di tengah laga Manchester United versus Rayo Vallecano. Erik ten Hag tidak membenarkan tindakan Ronaldo tersebut. Ronaldo untuk pertama kalinya tampil di pramusim MU dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano di Old Trafford pada Senin 1 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bintang asal Portugal itu diturunkan sebagai starter. Ronaldo pada akhirnya hanya tampil 45 menit di pertandingan tersebut.
Dia sudah ditarik keluar dan digantikan oleh Amad Diallo saat pergantian babak. Foto-foto yang beredar di media sosial kemudian memperlihatkan Ronaldo meninggalkan Old Trafford saat pertandingan Manchester United versus Rayo Vallecano belum selesai. Mantan pemain Juventus dan Real Madrid itu terlihat berjalan menuju parkiran bersama Diogo Dalot yang memang tidak masuk ke skuad. Sikap Cristiano Ronaldo itu mendapatkan berbagai komentar. Pemilik 5 trofi Ballon d'Or itu dinilai tidak profesional dan tidak menghormati Manchester United. Manchester United sempat menyatakan bahwa mereka tidak masalah dengan sikap Ronaldo tersebut, namun tidak demikian dengan Erik ten Hag. Saya jelas tidak membenarkan ini tidak bisa diterima, berlaku untuk semuanya, ujar Erik ten Hag seperti dilansir Daily Mail. Kami adalah tim, dan Anda harus tetap tinggal sampai akhir, kata manajer asal Belanda tersebut. Mengacu ke pramusim dan situasi terkini, Erik ten Hag mungkin menyusun starting line up berikut dalam debutnya di Premier League saat Manchester United versus Brighton. Berikut ini prediksi starting line up menurut MRF Football untuk diterapkan Erik ten Hag melawan Brighton nanti. Selengkapnya. Gary Neville menilai bahwa mantan klubnya Manchester United mulai terlihat memalukan karena ketidakmampuan mereka mengamankan tanda tangan Frankie De Jong. De Jong menjadi salah satu pemain yang paling disorot pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Pasalnya, Barcelona dan Manchester United sejatinya sudah mencapai kesepakatan perihal transfer sang gelandang. Namun De Jong hingga kini bersikukuh untuk menolak bergabung dengan Manchester United. Situasi De Jong di skuad Barcelona pun menjadi tidak jelas. Gary Neville pun tidak bisa menyembunyikan kekesalannya melihat gerak-gerik Manchester United di jela transfer musim panas, terutama dalam kasus De Jong ini. Saya mengatakan ini tentang Sancho, dan itu sama sekarang dengan De Jong. Sampai pada titik di mana perekrutan yang seharusnya menjadi kegembiraan bagi klub menjadi berlarut-larut sehingga Anda kehilangan kegembiraan untuk perekrutan tersebut, ujar Gary Neville di The Overlap Skybet. Ini hampir menjadi sedikit memalukan. Itu masih terjadi. Saya benar-benar khawatir tentang fakta bahwa mereka masih belum bisa mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Legenda Manchester United Gary Neville menilai bahwa setan merah seharusnya membiarkan mega bintang mereka Cristiano Ronaldo untuk hengkang ke klub lain pada musim panas ini. Ronaldo diklaim sangat ingin pergi dari MU karena masih berhasrat tampil di pentas Liga Champions, sesuatu yang tidak bisa diwujudkan setan merah di musim 2022-2023. Keinginan Ronaldo itu didasari ambisinya untuk semakin mempertajam rekor golnya di Liga Champions, yang kini sudah mencapai 140 gol. Ronaldo tidak mau rekor miliknya disalip Lionel Messi yang kini menguntit dengan 125 gol. Menurut Gary Neville yang sempat bermain bersama Ronaldo, bintang asal Portugal itu tetap bakal menjadi salah satu pesepak bola terhebat sepanjang sejarah terlepas apapun yang terjadi. Terlepas dari kehebatan Cristiano Ronaldo, Gary Neville merasa tetap tidak senang melihat situasi di mantan klubnya yang kini bisa dibilang agak kacau oleh drama permintaan hengkang CR7. Namun tidak menyenangkan bagi saya untuk menonton sebagai mantan kapten MU berpikir bahwa pada saat ini pemain bintang di ruang ganti sedang bermain, tutur Gary Neville. Itu telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, di mana Anda memiliki agen Paul Pogba. Belum tentu Pogba, tetapi agennya selalu bermain. Imbuhnya merujuk pada sosok Mino Raiola.
Karena itu, Gary Neville menilai bahwa Manchester United seharusnya merelakan kepergian Ronaldo pada musim panas ini, karena drama ini sudah mengganggu kesolidan tim. Anda tidak dapat memiliki pemain bintang Anda di klub yang menjalankan tim. Anda tidak dapat memilikinya. Jadi, ketika Sir Alex Ferguson di masa lalu melepas pemain, itu karena pemain itu perlu dilepas, kata Gary Neville. Saya tahu fans Manchester United ingin Ronaldo bertahan, tapi jika Ronaldo ingin pergi, Manchester United menurut saya harus memfasilitasi itu. Mantan bek Arsenal William Gallas menuntut Rafael Varane untuk membuktikan dirinya pada musim ini setelah kurang bersinar pada musim pertamanya di Manchester United. Rafael Varane menghabiskan 10 tahun yang sukses di Real Madrid. Bek asal Prancis tersebut kemudian pindah ke MU pada musim panas tahun lalu. Kedatangan Varane di Old Trafford dibarengi dengan ekspektasi tinggi. Pasalnya, Varane telah memenangi banyak gelar bersama Los Blancos, termasuk 4 gelar Liga Champions. Sayangnya, Rafael Varane justru gagal menunjukkan penampilan terbaiknya bersama Setan Merah di musim 2021-2022. Dia berulang kali mendapatkan cedera sehingga hanya tampil 28 kali untuk MU. William Gallas masih bisa memahami kalau Varane terlihat kesulitan pada musim pertamanya di Manchester United, sebab Varane masih beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Setelah melalui proses adaptasi selama setahun, Gallas mendesak Varane untuk membuktikan kualitasnya di Premier League pada musim ini.